Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Jati Aristiano dengan nomor pokok mahasiswa 22120011453. Di sini saya akan merepresentasikan pemaparan dari makalah saya yang berjudul Tantangan dan Peluang Lembaga Pembiayaan di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global. Yang pertama, ada peran lembaga pembiayaan dan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, pemberian akses permodalan. Lembaga pembiayaan ini berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang memiliki dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan investasi atau konsumsi. Dalam konteks ekonomi Indonesia, lembaga pembiayaan ini memfasilitasi kebutuhan modal bagi pelaku usaha, terutama sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada meningkatkan likuiditas dan aliran dana. Lembaga pembiayaan juga ini berperan penting dalam meningkatkan likuiditas sistem ekonomi. Dengan menyediakan akses dana yang cepat dan mudah, lembaga pembiayaan ini juga melancarkan transaksi ekonomi, baik di tingkat individu maupun perusahaan, sehingga mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan sektorial. Lembaga pembiayaan ini berkontribusi dalam menandai proyek-proyek ekspansi usaha, penelitian dan pengembangan, serta inovasi teknologi. Ini berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pertumbuhan sektorial. Pembiayaan yang diberikan untuk sektor industri, perdagangan, dan infrastruktur pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang jangka panjang. Selanjutnya, ada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lembaga pembiayaan ini juga berperan dalam memperdayakan masyarakat melalui pelatihan manajemen usaha, edukasi keuangan, dan pendampingan bisnis. Nah, ini berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan serta mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Yang kedua, ada kendala dalam implementasi kegiatan usaha pada lembaga pembiayaan. Yang pertama itu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan modal. Nah, salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan ini adalah terbatas modal yang tersedia untuk di seluruh masyarakat. Banyak lembaga pembiayaan yang kesulitan untuk mengakses sumber dana, yang membatasi kapasitas mereka dalam melayani lebih banyak pelaku usaha, terutama yang berada di daerah yang kurang terjangkau. Yang kedua, ada masalah wan prestasi nasabah. Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh lembaga pembiayaan ini adalah wan prestasi atau ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Dan ini nih berdampak pada modal modal lembaga pembiayaan yang pada akhirnya itu dapat mempengaruhi stabilitas finansial lembaga pembiayaan. Selain itu, masalah wan prestasi ini tuh dapat mempengaruhi hubungan antara lembaga pembiayaan dengan nasabah yang berpotensi menurunkan kepercayaan pasar. Selanjutnya ada kultur dan persepsi yang beragam. Keberagaman kultur dan agama di Indonesia ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pembiayaan. Bagi masyarakat yang menganut agama tertentu seperti Islam, pembiayaan berbasis bunga atau riba ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan ini harus mencari cara untuk menjangkau segmen-segmen masyarakat tersebut dengan menyediakan produk-produk pembiayaan syariah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai agama. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan yang tidak optimal. Banyak lembaga pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam menjalankan operasionalnya karena peraturan dan kebijakan pemerintah yang masih belum cukup jelas atau terlalu birokratis. Hal ini nih mengarah kepada ketidakpastian hukum yang dapat menciptakan sengketa antara lembaga pembiayaan dan nasabah serta menghambat perkembangan sektor pembiayaan secara keseluruhan. Nah, ketidakjelasan regulasi yang menyebabkan pelaku usaha ini, terutama UMKM itu merasa kesulitan untuk mengakses pembiayaan. Selanjutnya, ada strategi untuk optimalisasi dan peningkatan peran lembaga pembiayaan di era ekonomi global. Yang pertama, ada peningkatan literasi keuangan dan edukasi masyarakat. Nah, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan mekanisme pembiayaan, lembaga pembiayaan ini perlu bekerja sama dengan pemerintahan dalam mengadakan program edukasi dan literasi keuangan. Nah, ini meliputi pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara mengakses dan memanfaatkan pembiayaan dengan bijak, serta mengurangi ketidakpastian yang mungkin dimiliki oleh masyarakat terkait pembiayaan. Selanjutnya ada penguatan modal
lembaga pembiayaan. Nah, untuk memperluas kapasitas dan jangkauan layanan lembaga pembiayaan, sangat penting adanya penguatan modal. Nah, lembaga pembiayaan ini perlu mendapatkan dukungan lebih besar dari berbagai sumber, seperti kolaborasi dengan pemerintah, investor swasta, serta program Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan besar. Selain itu, pemerintah itu dapat berperan sebagai mediator yang menghubungkan lembaga pembiayaan dengan investor untuk memastikan ketersediaan modal yang lebih besar dan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada penyusunan regulasi yang jelas dan responsif. Salah satu langkah strategis yang dapat yang kita perlukan adalah penyusunan regulasi yang jelas, rinci dan adaptatif terkait dengan lembaga pembiayaan dan usahanya. Nah, pemerintah ini harus mempengaruhi, regulasi yang ada, agar supaya itu lebih sejalan dengan perkembangan teknologi dan tren global, sehingga dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan aman. Regulasi yang responsif terhadap perubahan pasar akan membantu lembaga pembiayaan ini, berinovasi tanpa mengabaikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangannya. Selanjutnya ada adopsi teknologi dan inovasi digital. Nah, dalam era ekonomi global yang semakin berkembang, lembaga pembiayaan harus mengadopsi teknologi informasi dan inovasi digital seperti financial technology untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan. Teknologi ini nih juga akan membantu mempercepat proses penjamanan dana, memperluas akses pasar, dan mengurangi biaya operasional. Nah, pentingnya lembaga pembiayaan bagi perekonomian Indonesia ini, terutama dalam hal memperluas akses permodalan bagi sektor-sektor produktif, membantu mengurangi, ketimpangan ekonomi dan memberdayakan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM. Nah, tantangan yang perlu dihadapi ini biasanya termasuk kesulitan dalam pemenuhan modal, tingginya tingkat prestasi, keberagaman kultur yang mempengaruhi persepsi terhadap pembiayaan, dan ketidakjelasan regulasi yang menghambat perkembangan sektor ini. Biasanya ada juga strategi untuk meningkatkan peran lembaga pembiayaan ini, seperti peningkatan literasi keuangan masyarakat, penguatan modal, lembaga pembiayaan, penyusunan regulasi yang jelas, serta adopsi teknologi yang meningkatkan efisiensi dan aksesabilitas. Nah, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pembiayaan dan masyarakat sangat penting untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan siap bersaing di era ekonomi global. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.